اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang berbahagia. Marilah pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita semua senantiasa meningkatkan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan dengan lantaran kita selalu berusaha untuk bersungguh-sungguh menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan selalu berhati-hati untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, niscaya kita akan mendapatkan sesuai janji Allah, yaitu kebahagiaan dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat kelak, kita masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang berbahagia. Syukur tiada tara sampai titik ini, sampai Jumat yang penuh berkah ini, kita semua masih diberikan kesempatan dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah menciptakan kita sebagai manusia, tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, kita harus menyembah, tunduk, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang diberikan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan kita harus menyembah kepada Allah dan tunduk kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan secara mutlak dan ketaatan-ketaatan berbaik kepada sesama, berbuat baik kepada sesama. Ketika Allah memerintah ketaatan untuk melaksanakan yang mutlak, itu seperti apa? Allah memerintahkan kita sholat, itu bagian dari ibadah kepada Allah. Itu adalah ketaatan mutlak yang harus kita lakukan. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan,
Allah menyuruh kita untuk zakat. Allah menyuruh kita untuk haji atau umrah bagi yang mampu. Itu merupakan perintah Allah yang harus kita lakukan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perintah yang lain, yaitu berbuat baik kepada sesama, berinfak, tolong menolong. Ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan-amalan ini berhubungan dengan kita sebagai manusia yang makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini marilah kita mulai menata niat kita. Karena apa? Setiap amalan apapun yang kita lakukan, kalau niatnya tidak benar, maka sia-sia apa yang kita lakukan. Seberat apapun yang kita lakukan, sebanyak apapun yang kita lakukan, kalau tidak diterima oleh Allah, maka kita akan sia-sia. Maka supaya kita amaliyah kita ke depan diterima oleh Allah, maka tergantung dengan niat kita masing-masing. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal ibadah kalian, perbuatan-perbuatan kalian di muka bumi ini, itu tergantung niat kalian masing-masing. Dan apabila niat seseorang itu, maka dia itu akan diterima sesuai dengan niatnya orang tersebut. Sehingga niat yang paling sempurna adalah cuma satu, yaitu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, ikhlas kepada Allah. Apa yang kita lakukan semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa agama kita menganjurkan kita dalam perbuatan kita harus semata-mata karena Allah? Tidak karena manusia yang lain, tidak karena jabatan, tidak karena ingin mendapatkan balasan dari seseorang, karena riya, karena pamer dan seterusnya. Agama kita mengharuskan kita dalam ibadah kita, niatnya adalah tulus, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum kita sholat, yaitu sebelum surat Al-Fatihah, takbiratul ihram, kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, amaliyahku, hidupku, matiku, semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin sidang Jumat yang berbahagia. Ikhlas ini dalam agama kita sangat penting sekali. Sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah menggambarkan, menerangkan, mengingatkan kepada kita semua, wa ma umiru, dan tidak aku perintahkan kepada kalian semua, illa liya'budullah, dalam kehidupan kalian, kecuali hanya menyembah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, hanya mengabdi kepada Allah, hanya tunduk kepada perintah-perintah Allah. Dan pengabdian kalian harus didasarkan dengan mukhlisin, benar-benar ikhlas karena semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada suatu pertanyaan, sholat kita karena pamer, infak kita karena supaya dipuji orang, apa arti hidup ini? Karena kita semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pantas niat kita apabila selain niat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena bumi seisinya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita dimiliki itu karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang harus kita lakukan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala amaliyah kita ini. Ada sebuah cerita. Ketika ada seseorang suatu hari dia memiliki harta, ingin berinfak, bersedekah. Di malam hari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya memiliki kelebihan harta. Besok saya ingin berinfak sebagian harta saya. Maka tunjukkanlah sedekah saya ini bisa bermanfaat dan betul-betul tepat sasaran. Niatnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di keesokan harinya dia begitu keluar pagi-pagi dari pintunya melihat seseorang laki-laki dan dia memberikan sedekah kepada orang laki-laki tersebut. Begitu setelah memberikan sedekah, siang hari, sore hari tersebar di kampung sekitarnya. Orang kampung bilang, tadi pagi ada orang sedekah kepada seorang pencuri. Dengan tersebar itu di malam hari orang itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hari ini saya salah sasaran. Saya memberikan sedekah kepada seorang pencuri. Mudah-mudahan besok saya ingin bersedekah lagi kepadamu ya Allah, semata-mata karenamu ya Allah. Mudah-mudahan sedekahku ini benar-benar bisa bermanfaat. Di keesokan hari dia keluar dari rumah. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang lewat. Lantas dia memberikan sedekah kepada seorang perempuan itu. Di siang hari, sore hari tersebar lagi. Apa kata orang kampung? Tadi pagi ada seseorang yang bersedekah kepada seorang pezina. Begitu kagetnya orang yang bersedekah tersebut sehingga di malam hari dia juga mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya salah sasaran yang kedua kali ya Allah. Saya bersedekah kepada seorang pezina. Ya Allah, mudah-mudahan di keesokan hari saya bisa bersedekah benar-benar tepat sasaran dan benar-benar bisa bermanfaat kepada orang yang saya berikan sedekah. Sehingga di keesokan hari seperti biasa dia keluar dari rumah. Tiba-tiba dia bersedekah kepada seorang laki-laki. Siang hari sama seperti kemarin tersebar lagi bahwasanya pagi tadi ada orang yang bersedekah kepada orang yang kaya. Ma'asyiral muslimin, bagaimana hati seorang bersedekah ini? Di malam hari dia tetap mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena sesama manusia, tidak ingin mendapatkan pujian, dia semata-mata karena Allah sehingga tempat mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sudah 3 kali saya bersedekah dan saya merasa salah dan kurang tepat sasaran ya Allah. Bagaimana dengan sedekah saya ini? Akhirnya orang ini tidur dan bermimpi. Allah mendatangkan malaikat dan berkata kepada dia, wahai fulan, sesungguhnya sedekah kamu selama 3 hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pertama kali kamu bersedekah kepada seorang pencuri. Dengan sedekah kamu kepada seorang pencuri itu, akhirnya hari itu dia tidak jadi mencuri. Yang kedua, kamu bersedekah kepada seorang pezina. Dan di hari itu yang kamu berikan sedekah, orang yang mau berzina tidak jadi zina. Dan yang terakhir, kamu bersedekah kepada orang yang kaya. Akan tetapi setelah kamu bersedekah, manfaatnya orang yang kaya tadi tidak menjadi kikir dan sekarang dia menjadi sadar diri sehingga dia menjadi menafkahkan dermawan harta yang ia milikinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin sidang Jumat yang berbahagia, kesimpulannya adalah di dalam agama kita dianjurkan dalam setiap ibadah apapun ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa agama kita mengajarkan kita dengan harus berbuat ikhlas semata-mata karena Allah, tidak semata-mata karena manusia atau apapun?
Tujuannya hanya satu, supaya kita itu adalah dengan ikhlas itu memikir logika. Itu adalah sesuatu yang benar-benar masuk akal. Coba kita bayangkan, misalkan ada seseorang memiliki uang 1 juta, terus dia menafkahkan uang 1 jutanya kepada seseorang. Lantas dia bertanya, kenapa uang 1 juta ini saya kasihkan seseorang? Loh, siapa yang kerja? Ini adalah kerja saya. Dari mana kamu bekerja? Buktinya mana? Karena hasil tangan dan kerja keras saya, kaki saya bergerak untuk mendapatkan hasil uang 1 juta. Bagaimana kamu mengaku itu tangan kamu, itu kaki kamu, padahal semata-mata itu milik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kamu miliki ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tangan, kaki, mata, telinga, mulut, harta, keluarga, semuanya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kalian merasa memiliki itu semua. Dengan ini milik Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang menjadi perintah Allah, marilah kita taat dan tulus ikhlas agar melakukan amaliyah ibadah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pedomannya orang ikhlas hanya 2. Yang pertama, lahu mulkus samawati wal ard. Semua apa yang ada di langit dan ada yang di bumi, ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Pedoman ikhlas orang yang kedua digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Bayyinah ayat 9. Innama nut'imukum, sesungguhnya digambarkan di situ, aku memberikan sesuatu kepada kalian liwajhillah, semata-mata mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wa syukura. Saya memberikan sesuatu kepada orang, saya memberikan makan kepada seseorang, itu karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya butuh akan pujianmu, butuh balasanmu, butuh rasa terima kasihmu. Ini gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sedang Jumat yang berbahagia. Marilah dalam kesempatan Jumat yang berkah ini, seperti cerita tadi, semuanya tergantung niat kita. Sekalipun itu salah, tapi kalau niat kita semata-mata karena Allah, tidak tepat sasaran, tapi menurut Allah karena kita ikhlas, insya Allah akan dijalankan dengan sebaik mungkin, dan kita akan mendapatkan balasan besok di akhirat kelak, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh dikatakan ikhlas apabila kita sholat hanya mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala? Boleh. Karena sholat bagian dari perintah Allah dan surga dijanjikan oleh Allah. Ibadah apapun yang kita lakukan, kalau itu perintah Allah dan kita niat berharap surganya Allah, sama saja itu menjadikan keikhlasan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk selalu beribadah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan penuh keikhlasan, mengharap ridho Allah semata. Dan mudah-mudahan anak-anak turun kita diberikan kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat kelak, karena selalu taat akan perintah Allah dan melakukan dengan penuh keikhlasan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kita semua mendapatkan kebahagiaan hati di dunia maupun besok kebahagiaan di akhirat kelak, kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim.